Ya. Saya sekarang lagi masak, Pak. Saya tinggal di gas. Iya. Yang di Bapak. Bukan masalah anti gasnya. Anak kami lapar, butuh makan, butuh kehidupan, Pak. Oke. Mantap banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Nggak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan, coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini. Menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Alhamdulillah guys, ya sudah ada instruksi dari Pak Prabowo ya bahwa pengecer dibolehkan kembali menjual LPG 3 kg sambil diselaraskan aturan dari pemerintah ya bahwa pengecer, masing-masing pengecer ya harus berusaha mengurus surat-surat untuk menjadi subpangkalan supaya harga LPG di pengecer-pengecer itu tidak terlalu tinggi guys. Ya ini berkat desakan para netizen dan dibantu oleh DPR RI. Terima kasih DPR RI, di mana Ketua DPR RI Dasko itu sudah berkomunikasi kepada Pak Presiden dan Pak Presiden menyetujui desakan dari DPR RI agar pengecer tetap menjual LPG 3 kg sambil aturannya untuk menjadi subpangkalan diselaraskan. Terima kasih netizen dan DPR RI, semoga hari-hari ke depan ya pengecer sudah bisa menjual LPG. Bahlul, ente kalau mau bikin kebijakan itu harus dipertimbangkan dulu dampak negatif dan positifnya terhadap masyarakat. Apakah rakyat kita ini sudah siap atau belum? Jangan ucuk-ucuk lu bikin kebijakan, akhirnya rakyat itu pada antri loh, sengsarain rakyat. Lu tahu gak udah ada korban jiwa, emak-emak meninggal akibat antri berjam-jam kepanasan sementara dia belum sarapan. Siapa yang mau tanggung jawab? Nah lu mah enak, rumah dinas dapat, gaji gede, semua itu dibiayain oleh negara pakai uang rakyat. Lu harusnya berpikir, Bahlul, berapa sih keuntungan para pengecer? 1.000-2.000 perak lo dapat setiap bulan dari negara, berapa juta, berapa ratus juta lo kantongin. Begini nih, kalau punya menteri yang belum siap jadi menteri, ya dampaknya begini, cuma nyengsarakan rakyat. Bahlul, salah. Bahlil ingin bereskan polemik LPG 3 kilo. Jangan bawa presiden. Jabang bayi, bener nek jenengane Bahlul. Kok salah meneh Bahlil? Ya to, menterine iki lho, menterine Pak Prabowo ESDM iki lho. Ya, akan mengatasi permasalahan dan polemik gas melon alias gas LPG 3 kilo ya to. Warga diatasi dhewe ndekne wis koyok pendekar ya to. Koyok pahlawan kesialan kesiangan jan yang wis pahlawan pokoke pahlawan. Perjuangan terus Lil Bahlul. Bahlil ya. Mau menteri andalan akibat aturan yang dikeluarkan. Sekarang gas melon, gas LPG 3 kilo jadi barang langka jan super ngeten menterine Pak Prabowo Bahlul. Bahlul terus to, buah. Guru-guru gagal fokus sih apa aku. Orang nyawang jeneng lan judul berita lho malah nyawang ku aku aja yang ngilangin. Menteri kok ya menteri opo iki? Menteri Ratoto is lul. Lil kok salah. Sorry bos, sorry ya. Sorry gen jan yang ngilangin Menteri Ratoto. Kowe aja diterusno. Kowe ngono iki lho. Ngono mbah. Menteri gendeng ya jan yo angel. Teruntuk dan terususul nih Menteri ESDM Bapak Bahlil Lahadalia. Kalau nama lu nggak mau gue ganti jadi Bahlul, mending lu dengerin gue nih. Nenek gue kasihan, rumahnya di kabupaten pedesaan. Yang nyetok warung juga cuman satu, warung Teh Ika. Maksudnya nih warung yang nyetok gas, cuman warung Teh Ika, langganan nenek gue. Terus sekarang ke agen,
Gas berarti harus ke kota jauh. Beli gas doang harus ke kota jauh. Ini nenek-nenek nih kondisinya. Belum tentu dia bisa ngendarai motor kalaupun ada motornya. Belum tentu dia bisa pergi nitip kalau tetangganya mau dititipin. Sedangkan beli gas di agen resmi harus pakai KTP dengan terbatas. Mungkin yang punya stoknya 3 beli 3, yang stoknya punya 2 beli 2. Mereka pasti mentingin diri sendiri masing-masing. Nggak kepikiran kan sama otak lu nih. Belum lagi tengkulak yang udah punya stok gas ditahan sama mereka. Nggak akan dijual. Kalaupun dijual harganya pasti udah beda. Dengan alasan stok di agen udah susah. Kalau mau bayarin aja 40.000, 50.000, 60.000. Yang pada akhirnya orang-orang yang kayak gua kerja nggak bisa, bukan nggak mau ngantri, nggak bisa ngantri karena gue punya pekerjaan. Akhirnya mau nggak mau udah deh 30.000, 35.000, 40.000 bayar deh, atau gue beralih ke Bright. Mungkin tujuan lu itu untuk supaya tepat sasaran yang emang benar-benar butuh, tapi nggak caranya nyusahin rakyat, bahkan sampai ada yang mati. Apa menurut lu sebanding nyawa dengan kebijakan lu yang lu buat nih dengan Pertamina atau dengan orang-orang yang emang ngurusin gas ini? Kalau nggak mau lu disebut tolol sama rakyat, mendingan buru-buru benahin sebelum 1 minggu. Kalau 1 minggu ini masih kayak gini, masih ngantri, masih susah cari gas, mending lu berhenti dah dari jabatan dah. Mundurin diri, kalau nggak becus ini gue gantiin. Ya, ini gue curiga nih emang bener lu. S3 lu nembak, S2, S1 mungkin nembak juga. Lu pernah ngaku diri lu aktivis, lu juga mahasiswa yang aktif. Enggak, menurut gue lu cuman menteri titipan Jokowi. Karena partai lu udah berjasa mendukung Pak Prabowo, akhirnya lu dikasih kursi. Tinggal nunggu waktu aja lu keciduk hasil korupsi lu ini. Lagi menteri tukang mabok, kenapa dipakai sih? Nih, dengerin nih, gue ngomong nih. Kedengeran kan lu? Itu level menteri, ya. Seperti si Bahlil itu mereka kalau mau membuat sebuah keputusan, ya, harusnya mereka meeting dulu kan, investigasi dulu kan, pelajari dulu kan, lakukan simulasi dulu kan, harusnya gitu bukan? Ya, cara kalian itu para menteri buat keputusan, apa bangun tidur terus mimpi terus langsung buat keputusan gitu? Apa seperti itu cara kerja kalian para menteri ya? Kok aneh sekali gitu. Ini salah satu contoh keputusan tentang gas 3 kg gitu. Kok amburadul seperti ini cara mengambil keputusan gitu loh. Yang kita bicarakan cara mengambil keputusan ya, cara berpikir. Ya. Anda kok malu-maluin doktor Universitas Indonesia, itu kan? Gelarmu yang terakhir, itu beneran apa gimana tuh gelar itu? Ya? Anda juga kan ketua umum Golkar. Masa sih nggak ada pembahasan internal gitu? Nah, Golkar itu partai politik kan? Ada perwakilan kan? Wakil rakyat kan? Sehingga tahu kebutuhan rakyat. Masa sih kader Golkar ngambil keputusan seperti ini, gitu ya? Kok aneh sekali gitu? Apa nggak bisa tahu ya kalau keputusan itu merepotkan rakyat, ya? Menyusahkan rakyat kecil? Apa nggak dipikirin apa? Apa asal-asal saja gitu? Anda ini memang menteri rejim dari Joko gitu ya? Ya jangan diterusin dong cara-cara mengambil keputusan seperti itu, ya. Pak Prabowo ini menteri perlu dievaluasi secara serius ini, ya. Buat cuman bikin gaduh, mendingan dicopot aja nih orang gitu, ya. Dia tidak memihak kepada rakyat kecil ini. Ya. Ini tone-nya beda ini, ya. Filosofinya beda dia ini. Ya udahlah gitu aja. Netizen